Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Utama Putra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yakni Bunda Dr. Haja Kembong Daeng M. Hum, Bapak Dr. Sultan SPD MPD, Ibu Profesor Dr. Haja Johar Amir M. Hum, Ibu Aswati Asri SPD MPD. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja saya akan memaparkan isi proposal saya. Latar belakang. Bahasa adalah aspek yang penting dalam kehidupan setiap orang, sebab ketika berkomunikasi dan berinteraksi, manusia selalu menggunakan bahasa sebagai media. Bahasa tidak bisa dipisahkan dari manusia dan akan mengikuti dalam setiap kegiatan, mulai saat seseorang beranjak dari tidur sampai menuju ke tidur berikutnya. Manusia tidak lepas dari kegiatan berbahasa. Dalam pengajarannya terdapat 3 macam pengajaran yang persoalannya perlu diperhatikan. Kamarudin tahun 1989 mengemukakan bahwa bahasa pertama ialah bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu, bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir dan merupakan bahasa yang dipakai di lingkungan keluarga yang berada pada daerah anak tersebut tinggal. Bahasa kedua diduduki oleh bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang diajarkan di sekolah dan dipakai dalam situasi resmi karena merupakan bahasa pemersatu. Bahasa ketiga adalah pengajaran bahasa asing, karena di Indonesia pada saat ini memang sedang gencarnya dikembangkan pembelajaran bahasa asing untuk menghadapi pasar global. Pengajaran 3 bahasa tersebut mengakibatkan mayoritas rakyat Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa. Penggunaan 2 bahasa atau lebih secara bergantian oleh penutur dapat dikatakan bahwa orang tersebut dalam keadaan beralih kode. Alih kode dan campur kode merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi pada situasi atau rutinitas yang di dalamnya mempertemukan orang-orang yang berasal dari daerah dan bahasa yang berbeda-beda. Di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, sebagian besar masyarakatnya merupakan penutur bahasa Makassar atau B1. Di samping bahasa Indonesia atau B2, peneliti biasa mendengar dan menyaksikan peralihan kode dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia dan sebaliknya, Indonesia ke bahasa Makassar. Pasar Taeng merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Palangga di Kabupaten Goa, yang dalam interaksinya mengakibatkan peristiwa tutur oleh berbagai etnik, antara lain etnik Makassar, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Meskipun demikian, interaksi jual beli di Pasar Taeng tetap berjalan berdampingan secara normal dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sebagai sarana untuk berinteraksi. Fenomena tersebut nampak dirasakan oleh masyarakat di Pasar Taeng. Strategi penggunaan 2 bahasa dalam proses komunikasi masyarakat Pasar Taeng bagaimanapun akan berpotensi untuk menimbulkan alih kode dan campur kode. Selanjutnya, penelitian relevan. Sejalan dengan penelitian Ilyas tahun 2007 pada situasi Radio Gamasi menemukan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar dalam tataran kata, frasa pada siaran ATG di Radio Gamasi disebabkan oleh faktor humoris, faktor keakraban, faktor rasa jengkel, faktor realitas, dan suasana santai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, tampak adanya perbedaan dengan penelitian ini ditinjau dari subjek penelitian terdahulu. Ilyas mengkaji campur kode antara bahasa Makassar dan bahasa Indonesia dalam siaran acara Tenda Gamasi atau disingkat ATG di Radio Gamasi. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini, karena peneliti ingin membuktikan lebih jauh alih kode dan campur kode dari proses interaksi atau komunikasi pada situasi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian tersebut karena didasari oleh keunikan pasar tersebut. Pasar Taeng merupakan pasar tradisional yang di dalamnya mempertemukan masyarakat heterogen yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik itu sosial, budaya, sampai pada tingkat penguasaan bahasa yang berbeda-beda.
Selanjutnya, rumusan masalah sangatlah penting dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk alikode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alikode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ketiga, bagaimana bentuk campur kode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Keempat, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya campur kode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan suatu penelitian haruslah jelas, mengingat penelitian mempunyai arah dan sasaran yang tepat. Tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk alikode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya alikode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk campur kode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Keempat, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 manfaat yang dapat saya uraikan. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mendalami pengembangan kajian dalam bidang sosiolinguistik. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti. Dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai alikode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar. Yang ketiga, manfaat bagi pembaca. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis mengenai alikode dan campur kode pada interaksi jual beli di Pasar Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, selanjutnya kita beralih pada tinjauan pustaka. Dalam proposal ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang saya rangkum. Yang pertama ialah sosiolinguistik. Sosiolinguistik menurut pandangan para ahli. Menurut Hayer dan Agustina, sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Aslinda dan Syafaha 2007 halaman 6. Baik, selanjutnya peristiwa tutur. Hayer dan Agustina tahun 2014 halaman 47 memaparkan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan mitra tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yule tahun 2006 halaman 34. Peristiwa tutur ialah suatu kegiatan para peserta berinteraksi dengan bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mencapai suatu hasil. Adapun peristiwa tutur menurut Delhaimas dalam Hayer dan Agustina tahun 2014 halaman 48 sampai 49 harus memenuhi 8 komponen, yakni speaking. Komponen speaking yang dimaksud ialah merupakan singkatan dari S, yaitu setting atau tempat dan suasana tutur, P yaitu partisipan atau peserta tutur, E yaitu ends atau tujuan tutur, A sequence atau pokok tuturan, K
yaitu case atau nada tutur, I yaitu instrumentalitis atau sarana tutur, N yaitu norms atau norma tutur, G yaitu genre atau jenis tuturan. Nah, selanjutnya kedewibahasaan. Kedewibahasaan, istilah bilingual atau biasa disebut bilingualisme. Dalam bahasa Indonesia disebut kedewibahasaan. Dari istilahnya secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau kode bahasa menurut Khair dan Agustina tahun 2014 halaman 85. Konsep umum bahwa bilingualisme adalah digunakannya dua buah bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian telah menimbulkan sejumlah masalah yang biasa dibahas saat orang membicarakan bilingualisme. Dittmar dalam Khair dan Agustina tahun 2014 halaman 85 mengemukakan beberapa masalah dalam bilingualisme, yaitu yang pertama, sejauh mana taraf kemampuan seseorang akan B2 sehingga dia dapat dikatakan sebagai seorang yang bilingual. Kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa dalam bilingualisme ini. Ketiga, kapan seseorang bilingual menggunakan dua buah bahasa itu secara bergantian, dan kapan dia harus menggunakan B1-nya dan kapan pula harus menggunakan B2-nya. Yang keempat, kapan pula dia dapat secara bebas untuk dapat menggunakan B1-nya atau B2-nya. Yang lima, sejauh mana B1-nya dapat mempengaruhi B2-nya atau sebaliknya, B2-nya dapat mempengaruhi B1-nya. Nah, dan yang terakhir, apakah bilingualisme itu berlaku pada perseorangan atau juga berlaku pada suatu kelompok masyarakat tutur. Selanjutnya, kode. Kode menurut Krida Laksana tahun 1984 halaman 102. Kode diartikan sebagai lambang suatu sistem ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan makna tertentu, sistem bahasa dalam suatu masyarakat, suatu varian tertentu dalam satu bahasa. Istilah kode juga dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan, sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa juga mengacu pada variasi bahasa seperti varian regional, juga varian kelas sosial atau sosiolek, varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa, dan varian kegunaan atau register. Selanjutnya, alih kode. Alih kode ialah ketika terdapat dua orang yang saling bertutur dengan menggunakan bahasa Makassar yang dimana mereka saling memahami, dan datang seseorang kemudian mereka menggunakan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk peralihan kode. Suatu kedaerahan yang tadinya menyelimuti dua orang pertama berubah menjadi situasi keindonesiaan dengan datangnya orang ketiga yang tidak mengerti bahasa Makassar, sedangkan ketiganya mengerti bahasa Indonesia. Secara sosial, perubahan pemakaian bahasa itu memang harus dilakukan sebab adalah sangat tidak pantas dan tidak etis secara sosial untuk terus menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga apabila jika orang ketiga yang dimaksud telah lebih dulu menyapa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyebab dan contoh alih kode. Khair dan Agustina memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya alih kode. Yang pertama, pembicara atau penutur. Yang kedua, pendengar atau lawan tutur. Yang ketiga, perubahan situasi karena hadirnya orang ketiga. Yang keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. Dan yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Selanjutnya, campur kode. Campur kode. Nababan tahun 1991 halaman 32 berpendapat bahwa campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain, ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindakan bahasa atau speech act atau discourse, tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa itu. Dalam keadaan demikian, hanya kesantian penutur dan atau kebiasaan yang dituruti. Selanjutnya, penyebab dan contoh campur kode.
dari pendapat ahli Suito tahun 1983 halaman 75 mengemukakan dua faktor penyebab terjadinya peristiwa campur kode dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama berlatar belakang pada sikap penutur atau attitudinal type, kedua berlatar belakang pada kebahasaan atau linguistic type. Selanjutnya contoh campur kode. Contoh campur kode yang digunakan guru bahasa daerah dalam proses belajar mengajar. Contohnya, anne wattua katena ulangan bahasa Makassar ulangan ta anne kuleji open book. Jadi kau ngaseng akulle joko nyungke buku. Open book adalah bahasa Inggris yang artinya sistem ujian yang boleh melihat buku catatan atau buku paket. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris ada pada penuturnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bentuk alikode dan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Taing, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang kedua, data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah sekumpulan informasi ataupun keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pengamatan atau juga pencarian dari sumber-sumber tertentu, yaitu dalam interaksi jual beli antar pedagang dalam pembeli di Pasar Taing yang berupa tuturan antara masyarakat. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui informan atau narasumber yang berupa aktivitas tutur yang sedang berlangsung antara pedagang dan pembeli di Pasar Taing yang mengandung unsur alikode dan campur kode. Subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pasar Taing, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Waktu penelitian ini diperkirakan sekitar pertengahan bulan Desember. Populasi yang diambil pada penelitian ini ialah masyarakat Desa Taing, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, dan sampel ialah penjual dan pembeli di Pasar Taing. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik simak beserta teknik lanjutan, yaitu teknik sadap, teknik simak bebas cakap atau disingkat SBLC, dan teknik rekam serta teknik catat. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data. Analisis data yang digunakan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, transkripsi data rekaman ke dalam bentuk teks. Yang kedua, pengidentifikasian tuturan alikode dan campur kode. Ketiga, pengklasifikasian tuturan alikode dan campur kode. Keempat, pendeskripsian wujud alikode dan campur kode berdasarkan konteks. Kelima, pendeskripsian faktor penyebab terjadinya alikode dan campur kode. Demikianlah hasil pemaparan dari isi proposal saya yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.